Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nikita Jayanti yang akan memandu Anda dalam menelusuri lebih dalam pengimplementasian pengembangan kurikulum menggunakan model Robert Size di sekolah. Adapun topik yang kita bahas, yang pertama, pengertian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, pengertian model Robert S. Size. Yang ketiga, sintaks pengembangan model Robert S. Size. Keempat, perkembangan kurikulum di SMA. Sebelum melanjutkan ke pembahasan pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita ketahui pengertian dari kurikulum dan juga pengertian pengembangan kurikulum menurut Robert S. Size dalam Hamalik. Kurikulum adalah suatu arena pertandingan, tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai pemberian gelar atau ijazah. Dan pengertian kurikulum secara umum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Dan selanjutnya, pengertian dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Robert S. Size adalah seorang ahli kurikulum yang banyak melontarkan ide-idenya sekitar tahun 1976. Dalam bukunya yang berjudul Curriculum Principles and Foundations, Size mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Dasar teorinya adalah institusi atau orang yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum. Berikut adalah 8 model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Robert S. Size dalam bukunya yang berjudul Curriculum Principles and Foundation. Yang pertama, model akademik. Yang kedua, model perkembangan. Yang ketiga, model sosial efisiensi. Yang keempat, model administratif. Yang kelima, model garis dan staf. Yang keenam, model sistem. Yang ketujuh, model kontinum. Dan yang kedelapan, model interaksi. Identifikasi kebutuhan artinya ialah mengenali kebutuhan belajar calon peserta didik atau sekelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, membutuhkan media yang menunjang kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mikroskop, yang kedua, buku, dan yang ketiga, sumber belajar lainnya. Menentukan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin Anda capai. Biasanya melibatkan pengembangan rencana tindakan dengan tujuan yang lebih kecil dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk memandu Anda mencapai tujuan itu, dengan mendefinisikan dan menjelaskan tentang struktur dan bentuk virus. Menentukan isi kurikulum ini mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Menentukan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode atau model yang bisa digunakan sebagai berikut. Yang pertama, model discovery learning.
Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Yang kedua, menggunakan metode. Yang pertama, diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Yang kedua, demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Menentukan strategi evaluasi ini adalah proses atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Strategi evaluasi menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Teknik tes ialah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Kemudian teknik non-tes ini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis, seperti melakukan observasi. Segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk bekerja secara kolaboratif, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mengembangkan kreativitas serta keterampilan mereka. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik baik yang direncanakan maupun tidak. Pengalaman belajar ini bisa diperoleh di kelas dan bisa di luar kelas. Mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi secara akurat dan bermanfaat untuk menafsirkan keberhasilan suatu program dan sebagai bahan untuk membuat keputusan baru. Memahami materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan dan kreativitas mereka. Evaluasi juga haruslah dilakukan secara formatif, sehingga guru dapat mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Untuk kurikulum Merdeka, jadi diawali oleh luncuran Kemdikbud, kita harus menyamakan persepsi dulu tentang perubahan dari kurikulum ini. Jadi paradigmanya itu disosialisasikan ke guru. Juga nanti kalau kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka level berubahnya, maka kita harus juga mensosialisasikan ke anak-anak. Sehingga persepsi paradigma tentang kurikulum ini bisa homogen, merata. Sehingga dalam mencapai tujuan itu bisa lebih lancar. Kita di sini baru menerapkan P5-nya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 10 sebagai muatan tambahan untuk K13-nya. Jadi kita menyelenggarakan Merdeka ini level mandiri belajar. Kalau mandiri belajar itu maksudnya bagaimana, Pak? Untuk implementasi Merdeka ini ada 3 level. Kalau level mandiri belajar, tambahan muatannya itu di P5. Kurikulumnya masih kurikulum sebelumnya. Kalau level mandiri berubah, kita menggunakan atau mengimplementasikan Merdeka itu mengikuti acuan yang sudah diberikan pemerintah. Nah, sementara penerapan Merdeka level
berbagi itu seluruhnya satuan pendidikan itu menentukan tentang pelaksanaan Kamerdeka itu, mulai dari perumusan CP, ATP-nya itu satuan pendidikan. Sementara kalau Mandiri berubah, CP-nya itu sudah ada dari pemerintah. Kendalanya kita ini masih sama-sama belajar karena mengawali implementasi Kamerdeka ini. Ya, masing-masing masih menelusuri. Ya. Sama-sama belajar, guru juga belajar. Apalagi siswanya menyesuaikan itu dengan pembelajaran sebelumnya yang sudah lama diterima itu perlu waktu. Jadi kurikulum Merdeka ini baru diterapkan pada tahun 2022 ya Bapak? 22-23 untuk level belajarnya. Iya, kita belajar secara mandiri.